Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang satu-satunya di dunia yang menjadi pembeda dengan bangsa-bangsa lain, yang dimana bangsanya dulu yang terlahir, merdeka, dan membentuk negara. Maka secara filosofi bangsa menentukan negara. Maka saya akan mengurai bangsa yang menentukan negara itu dengan menggunakan pendekatan ilmu kimia. Karena ilmu kimia mampu mengurai nama suatu zat hingga pada bentuknya. Jadi namanya bangsa Indonesia. Unsur pembentuknya para jongjong. Zat atau senyawanya orang Indonesia asli. Sifatnya komitmen untuk mengangkat harkat dan martabat hidup orang Indonesia asli. Bentuknya pemuda pergerakan. Jadi sifat ini dia tidak pernah berubah. Karena sifat daripada bangsa Indonesia yaitu komitmen untuk mengangkat harkat dan martabat hidup orang Indonesia asli, atau sebagai cita-cita bangsa Indonesia yang terlahir di 28 Oktober 1928. Maka cita-cita bangsa Indonesia yang terlahir itu dituangkan dalam Pancasila sebagai dasar Indonesia merdeka. Pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu dasar Indonesia merdeka itu dituangkan dalam preambul. Karena untuk menjalankan Pancasila harus ada alatnya yaitu preambul dan batang tubuh. Bahasa Pancasila dalam preambul yaitu bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Setelah preambulnya terbentuk dimasukkan dalam batang tubuh. Dan bahasa Pancasila dalam batang tubuh yaitu kedaulatan rakyat. Sehingga untuk membangun bangunan sistem hukum harus berdasar pada dasarnya yaitu Pancasila. Karena Pancasila berbicara tentang cita-cita bangsa Indonesia yang terlahir. Dalam bangunan sistem hukum itu berbicara tentang hukum, keyakinan, nilai, dan norma. Hukum adalah sesuatu yang melatar belakangi kita untuk melakukan suatu tindakan yang sifatnya pasti, tetap, dan dapat diterima oleh siapapun juga. Keyakinan adalah landasan untuk melakukan suatu tindakan. Nilai adalah hasil dari suatu tindakan. Norma adalah suatu aturan yang terbangun yang belum memiliki sifat yang pasti, tetap, dan dapat diterima oleh siapapun juga. Contoh misalnya matahari. Matahari hukumnya panas, maka keyakinannya kita bisa berjemur pakaian. Nilainya adalah pakaiannya kita kering. Normanya adalah bahwa kita tidak bisa berjemur pada saat hujan. Sehingga Pancasila di tataran hukum dia menjadi sifat bangsa. Jika hukum yang terbangun tidak sesuai dengan sifat bangsa, maka hukum itu tidak bisa dijalankan. Sehingga setiap hukum yang terlahir harus membawahi Pancasila. Lalu hukum akan melahirkan suatu keyakinan, tetapi sebelum sampai ke tahap keyakinan, ternyata Pancasila mampu berada di tataran hukum dan keyakinan. Pancasila di tataran hukum dan keyakinan dia menjadi sumber dari segala sumber hukum. Lalu Pancasila di tataran keyakinan dia menjadi keyakinan standar yang selanjutnya menjadi falsafah bangsa. Tetapi Pancasila belum bisa menjadi keyakinan standar atau menstandarkan budaya-budaya yang berkembang itu kalau Pancasila belum dijadikan sumber dari segala sumber hukum. Makanya ketika Pancasila sudah dijadikan sumber dari segala sumber hukum, maka bisalah Pancasila menjadi keyakinan standar atau menstandarkan budaya-budaya yang berkembang itu. Lalu Pancasila di tataran nilai dia menjadi standar nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai itu orientasinya nilai budaya, nilai hukum, nilai sosial, nilai politik, nilai ekonomi, nilai lingkungan, enam wahana nilai di seluruh dunia. Tetapi Pancasila belum bisa menstandarkan nilai budaya menjadi kreativisme, nilai sosial menjadi mufakat, nilai hukum menjadi gotong royong, nilai politik menjadi musyawarah, nilai ekonomi menjadi lumbung, nilai lingkungan menjadi sistem tanah adat. Kalau mereka belum menjadikan Pancasila sebagai dimensi atau ukuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Makanya ketika mereka sudah menerima Pancasila sebagai ukuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka bisalah kemudian Pancasila menstandarkan nilai budaya menjadi kreativisme, nilai hukum menjadi gotong royong, nilai sosial menjadi mufakat, nilai politik menjadi musyawarah, nilai ekonomi menjadi lumbung, dan nilai lingkungan menjadi sistem tanah adat. Maka sampailah Pancasila menjadi sebagai dasar dalam pembentukan undang-undang, perpu, perda, dan perdes. Pancasila akan menjadi aturan yang terbangun dalam kehidupan bermasyarakat kalau Pancasila sudah dijadikan acuan dalam pembuatan undang-undang, perpu, perda, perdes, dan lain sebagainya. Makanya norma itu dia belum memiliki sifat yang pasti, tetap, dan dapat diterima oleh siapapun juga. Kalau norma memiliki sifat yang pasti, tetap, dan dapat diterima oleh siapapun juga, maka harus difeedback kepada hukum yang memiliki sifat pasti, tetap, dan dapat diterima oleh siapapun juga. Apa sifat itu? Yaitu komitmen untuk mengangkat harkat dan martabat hidup orang Indonesia asli. Artinya setiap undang-undang, perpu, perda, dan perdes harus membawahi sifat bangsa, yaitu komitmen untuk mengangkat harkat dan martabat hidup orang Indonesia asli. Bukan undang-undang yang terbangun sekarang ini tidak sesuai dengan sifat bangsa. Proses feedback itulah yang kemudian disebut kebenaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.